maka Allah akan bantu kalian. Karena Allah yang sudah menyanyikan dalam surat Al-Qamar diulang 4 kali, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, untuk diingat, untuk dihafalkan. Maka siapa yang mau mengingatnya, siapa yang mau mengambil pelajaran, siapa yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah, Dia yang telah memberikan kitab yang terbaik untuk kita, bimbingan yang terbaik untuk kita, yang memberikan jalan keselamatan yang terbaik untuk kita dengan Al-Quran Al-Karim. Salawat beserta salam sering kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Contoh yang terbaik dalam mengamalkan Al-Quran, contoh yang paling indah dalam mengamalkan Al-Quran. Maka ikutilah beliau, maka kita otomatis itu mengamalkan semua isi Al-Quran. Semoga juga salawat dan salam untuk sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana caranya dalam kesibukan kita tetap bisa menghafal Al-Quran, kita tetap bisa merojaahi hafalan kita. Ini kalau biasanya ada survei, ada pertanyaan, kenapa nggak menghafal Quran? Kebanyakan dari jawaban responden, kebanyakan dari jawaban ketika orang ditanya kenapa nggak bisa menghafal Quran padahal pengen seberapa pengen banget, biasanya pertanyaannya kayak gitu kan diawali. Seberapa pengen kan dengan menghafal Quran? Ada yang kalau dikasih angka, ada yang angkanya 8, 9, bahkan ada yang 10. Tapi kemudian ditanya, sudahkah Anda menghafal Quran? Belum. Kemudian ditanya alasannya kenapa? Pasti rata-rata jawabannya atau kebanyakan jawabannya adalah karena sibuk. Jawabannya adalah kebanyakan karena sibuk. Entah disibuk-sibukin atau memang sibuk beneran, Allah alam itu ya. Maksudnya disibuk-sibukin ya istilahnya kayak pengacara lah ya. Pengangguran banyak acara gitu. Atau memang benar-benar sibuk, Allah alam. Cuman rata-rata di jawaban orang, kenapa nggak mulai menghafal Quran? Atau kenapa Anda tidak menghafal Quran? Atau kenapa Anda berhenti menghafal Quran? Rata-rata jawabannya adalah karena sibuk. Ini yang pengen saya kupas nih, bagaimana caranya agar di tengah kesibukan kita tetap bisa menghafal Quran. Sesibuk apapun kita, Al-Quran tetap bisa kita hafalkan, kita tetap bisa jadikan bagian dari pikiran dan hati kita. Karena sahabat, saya sudah mengalami nih bagaimana kesibukan yang ya saat itu buat saya ya kesibukan yang ya mantap lah gitu. Karena saya menghafal Quran itu saya lagi kuliah tuh, lagi kuliah saya kuliah di saat itu di IAIN Antasari Banjarmasin atau sekarang UIN ya, UIN Antasari Banjarmasin. Saya ngambil jurusan dakwah waktu itu. Nah selain kuliah juga aktivitas saya itu ya biasalah ya, anak kuliah ya ikut organisasi biasanya kan ya, ikut organisasi yang ada ekstra kampus, ada intra kampus, dua-duanya saya ikutin waktu itu. Nah selain itu juga, selain ikut organisasi, ya saya juga kalau pulang ke rumah, kalau udah dari kampus pulang ke rumah, kerjaannya ngejagain warung dulu, warung kelontongan. Jadi habis pulang kuliah tuh, kita nongkrong di warung, bantuin orang tua jaga warung ya. Itu biasanya di waktu siang atau di waktu sore saya habiskan. Nah setelah itu, malamnya biasanya saya berangkat ke pengajian, berangkat ikut majelis taklim nyampe jam 9 sampai jam 10. Itu tuh ini kegiatan saya sewaktu hafal Quran. Itu barengan tuh 5 kegiatan lah saya hitung waktu itu, kuliah, organisasi, jaga warung, majelis taklim, dan hafal Quran. Dan majelis taklimnya bukan seminggu sekali ya, tapi tiap hari, tiap malam. Hari libur, hari Ahad pun ya kalau nggak organisasi yang majelis taklim sama saya ikutin. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan aktivitas yang sebegitu, alhamdulillah Allah kasih saya hidayah, Allah kasih saya taufik untuk tetap bisa menghafal Al-Quran.
saya ngasih saya jalan-jalan, cara-cara tetap menghafalkan Al-Quran walaupun dengan kesibukan yang banyak waktu itu. Maka saya berkesimpulan kemudian bukan kesibukan yang menghalangi kita menghafal Quran ini, tapi ada faktor lain yang menghalangi kita menghafal Al-Quran. Allah bisa saja kemudian karena nggak pengen Al-Quran kita hafal atau ada di dalam hati pikiran kita, hati dan pikiran kita, kemudian kita sibuk. Allah bikin kita sibuk bisa saja. Tapi bukan itu faktor yang utama. Nanti kita bahas nantilah faktor-faktor kenapa kita nggak bisa menghafal Quran atau kenapa kita terhalang menghafal Quran. Nah sekarang kita kiat trik cara bagaimana mengatasi kesibukan untuk tetap bisa kita menghafal Al-Quran. Nah yang pertama kiatnya adalah kuatkan tekad, yakinkan diri kita. Kuatkan tekad, yakinkan diri kita. Maksud saya di sini kayak gini, kuatkan tekad ini yang pertama, caranya menguatkan tekad ini adalah perbanyak alasan kenapa kita menghafal Al-Quran. Perbanyak nih, jangan cuma punya satu alasan aja, tapi perbanyak kita. Kita perbanyak alasan kita nih. Kita pengen masuk surga, kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak, kita pengen mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kita pengen bisa memberikan syafaat pertolongan untuk keluarga kita pengen memberikan mahkota, cahaya kemuliaan, jubah kemuliaan buat kedua orang tua kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi nanti di padang mahsyar, kita pengen mendapat perlindungan Allah nanti di hari nggak ada perlindungan, kita ingin doa-doa kita dikabulkan Allah, kita ingin selalu ditolong Allah dalam kehidupan kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita ingin bisa mengamalkan isi Al-Quran, kita ingin menjadi pejuang Al-Quran. Bikin alasan yang banyak nih, kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Setelah kita punya banyak alasan itu, kemudian pilih alasan yang paling kuat kenapa kita pengen hafal Quran. Dan perkuat terus alasan tadi itu. Kalau perlu bahkan kita visualisasi, kita sering visualisasikan kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Kalau kita misalnya pengen memberikan mahkota, jubah kemuliaan untuk kedua orang tua kita di hari kiamat kelak di padang mahsyar kelak, maka bayangkan saat kita di padang mahsyar nanti, saat semua manusia ngumpul di satu tempat, kemudian orang tua kita dipanggil ke depan. Dipanggil oleh malaikat ke depan, maju orang tua kita ke depan. Kemudian di sana mereka ternyata dipasangkan mahkota jubah kemuliaan. Mereka heran, kenapa mereka dipasangkan itu? Kemudian katanya malaikat, karena engkau telah melahirkan generasi, melahirkan anak-anak, karena engkau telah mendidik, mencetak anak-anak yang hafal Quran. Lihatlah ekspresi orang tua kita begitu bahagia saat itu. Karena mereka mendapatkan kemuliaan karena kita anak-anaknya. Kuatkan tekad itu tuh. Kuatkan tekad kita kenapa pengen menghafal Quran. Kuatkan alasan kenapa pengen menghafal Quran. Hingga kemudian bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita pasti akan nyari cara. Sahabat, kita manusia ini kan makhluk yang makhluk motivasi. Semakin kuat motivasi kita, maka akan semakin kuat juga usaha kita. Tapi semakin lemah motivasi kita, maka semakin lemah juga usaha kita. Maka kuatkan tekad kita ini. Kenapa kita pengen hafal Quran? Ini cara yang pertama nih ya. Kita pengen disayang di kita, ya Allah, rasakan cinta kasih sayang Allah akan datang kepada kita saat kita menghafalkan Al-Quran ini. Rasakan ucapan-ucapan ya Allah ini, oh betapa sayangnya Allah kepada kita, hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, yakinkan diri kita bahwa kita bisa menghafal Al-Quran. Ini masalah kebanyakan orang yang pengen menghafal Quran. Saat-saat pertama mereka punya keyakinan itu sih bisa menghafal Quran. Sebulan pertama, 2 bulan pertama, sudah masuk bulan ketiga, mereka merasa kok cuma segini-gini aja yang mereka dapatkan dari Al-Quran. Akhirnya mundurlah semangat itu, turunlah semangat itu. Maka kita harus terus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa dengan pertolongan Allah menghafal Al-Quran. Saya sudah ceritakan di sesi sebelumnya, di video sebelumnya, dan ini yang juga sudah saya tuliskan di buku saya ini. Bagaimana keterbatasan saya dalam menghafalkan Al-Quran ini. Saya nggak lihat,
ngapal pakai kaset, nggak ada yang ngebimbing di tengah kesibukan yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi karena Allah nolong, Allah bantu, maka bisa. Maka saya yakin, sesibuk apapun kalian, bagaimanapun padatnya aktivitas kalian, kalau kalian benar-benar yakin bisa ngapal Quran, maka Allah akan bantu kalian. Karena Allah yang sudah menyanyikan dalam surat Al-Qamar diulang 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, untuk diingat, untuk dihafalkan. Maka siapa yang mau mengingatnya, siapa yang mau mengambil pelajaran, siapa yang mau mendekat dengan Al-Quran. Tinggal kita aja nih, mau enggak ya? Dekat dengan Al-Quran, karena Allah yang mudahkan. Tapi kita harus benar-benar tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa dengan pertolongan Allah. Karena banyak juga kasus orang yang sibuk tapi bisa ngapal Quran. Ada manajer lah dia, ada direktur lah yang sangat sibuk sekali, tapi karena memang benar-benar dia yakin bahwa dia bisa, maka Allah kasih dia kemampuan, Allah kasih dia Al-Quran. Maka keyakinan ini jangan luntur, harus kita hidupkan terus. Kita bisa membaca cerita orang yang hafal Quran yang keterbatasan misalnya. Kita bisa berinteraksi dengan mereka yang hafal Quran, maka kita tetap yakin bahwa kita bisa hafal Al-Quran. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun padatnya aktivitas kita, jangan sampai luntur keyakinan ini. Maka ini tips yang pertama, sahabat, kuatkan tekad, yakinkan diri. Tips yang kedua, kita harus memilih prioritas dalam kehidupan kita ini. Apa yang pertama, apa yang paling penting yang pengen kita kerjakan. Kerjaan penting sekali. Kita pengen bermanfaat buat orang lain, kemudian kita kerja sosial, itu penting sekali. Sangat penting. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kedekatan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Maka mana yang pengen kita prioritaskan dalam keseharian kita? Jangan sampai kemudian kita terlalu terporsir buat kerjaan, terlalu terporsir buat keluarga, terlalu terporsir buat aktivitas sosial kita, sampai kemudian kita kurang dengan Al-Quran. Karena ada hak Al-Quran dalam diri kita. Kerjakan semuanya, tapi juga kita jangan tinggalkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai bersama Al-Qurannya cuma di bulan Ramadan. Maka dalam memilih prioritas ini, kita harus juga memprioritaskan waktu kita bersama Al-Quran. Kita targetkan nih, sehari kita pengen berapa lama bersama Al-Quran. Atau kita sehari nih pengen berapa banyak menghafal atau memurojaah hafalan kita. Tetapkan target nih ya, agar ini menjadi prioritas kita. Bahkan kalau bisa kita nggak tidur di hari itu kalau tidak selesai target kita bersama Al-Quran. Karena saking sibuknya, ya konsekuensinya ya kita kurangi jam tidur kita, atau kita kurangi jam-jam kita yang kurang bermanfaat. Jam ngobrol misalnya, atau jam main, atau jam apalah dikurangin akhirnya. Kita pakai untuk prioritas kita, yang salah satu kita prioritaskan adalah kebersamaan kita dengan Al-Quran. Ini alhamdulillah yang saya lakukan tuh. Nah, saya punya target murojaah, saya dulu juga punya target hafalan. Kalau saya nggak akan tidur malam sampai prioritas, salah satu prioritas dalam hidup saya ini terkejar, terlaksana. Yang dulu juga saya pernah saya sampaikan, saya sarankan untuk 1 jam paling tidak sehari kita bersama Al-Quran. Di antara 24 jam yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, 1 jam saja kita bersama Al-Quran. Sebagai komitmen kita, sebagai tekad kita menjadi penghafal Al-Quran, maka 1 jam saja sediakan setiap harinya bersama Al-Quran. Maka kalaupun kita nggak bisa di waktu itu yang sudah kita tetapkan, yang sudah saya sarankan, itu ada waktu tertentu, waktu khususnya, maka cari waktu lain. Yang jelas di hari itu harus selesai 1 jam itu. Prioritaskan kebersamaan kita bersama Al-Quran. Jangan cuman sekadar kalau sempat. Kalau sempat baca Quran, kalau sempat murojaah,
Kalau sempat nambah hafalan, jangan kalau sempat, tapi harus nambah, harus murojaah, harus bersama Al-Quran. Maka kalau kita memang punya target, kita udah prioritaskan, maka kita akan nyari cara, diri kita akan nyari cara sendiri untuk memenuhi target kita itu, untuk memenuhi prioritas kita itu. Tapi kalau sempat, ya nggak akan dapat kita apa yang kita harapkan, menjadi penghafal Quran, menjadi ahli Al-Quran, yang akan dapat kita. Maka tips yang kedua ini kita harus diprioritaskan bersama Al-Quran ini. Ini dulu sahabat, 2 tips dulu di sesi pertama ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di sesi-sesi berikutnya. Semoga semuanya bisa mengikuti pembahasan kita bagaimana cara menyikapi kesibukan untuk kita tetap bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah sudah terbukti cara ini, mudah-mudahan semuanya juga bisa mengikuti. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.